A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi thayyibin at-tahirin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Allahumma antikna bil huda wa alhimna bit taqwa. Ya mukallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Alhamdulillah, hari ini kita kembali berjumpa dalam kelas daring. Mudah-mudahan kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dari berbagai bala, wabak dan bencana. Ilahi amin. Naam, berbagai contoh terkait dengan hukum kausalitas pada pertemuan sebelumnya telah kita sebutkan satu persatu. Kita belum masuk pada pembahasan inti, namun sebelum membahas lebih jauh, kita juga harus memahami terlebih dahulu tentang wujud. Dan juga perlu diketahui bahwa pembuktian keberadaan Tuhan dengan hukum kausalitas hanya dapat membuktikan wujud Tuhan Pencipta sebagai wajibul wujud, sebagai wujud yang pasti, artinya bahwa Tuhan pencipta itu maujud, ada, dan wujudnya merupakan hal yang doruri, yakni niscaya. Adapun untuk menetapkan sifat-sifatnya, baik subutia, sifat-sifat kesempurnaannya, atau salbia, sifat-sifat yang kita nafikan karena itu bersifat kekurangan, ya, itu pada pembahasan dan pembuktian dengan argumen yang lain, ya, bukan dengan argumentasi yang akan sedang kita bahas. Nah, sebelum kita masuk pada pembahasan hukum kausalitas, ada baiknya kita mengenal wujud terlebih dahulu. Berdasarkan asumsi rasional, realitas ya atau wujud ini terbagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan wajibul wujud, wujud yang bersifat pasti, dan mumkinul wujud, wujud yang bersifat mungkin. Setiap fenomena realitas, baik yang dapat diindra, dirasakan, dipersepsi maupun tidak, ya, secara rasional, tidak keluar dari asumsi tersebut, yakni wajibul wujud atau mumkinul wujud, yaitu terkadang bersifat wajibul wujud dan terkadang bersifat mumkinul wujud. Dengan demikian, kita tidak mungkin mengatakan bahwa seluruh realitas itu bersifat wajibul wujud atau seluruh realitas itu bersifat mumkinul wujud. Tidak bisa kita katakan demikian. Karena segala yang bersifat mumkinul wujud itu membutuhkan kepada sebab dan pencipta yang mandiri atau yang kita kenal dengan wajibul wujud. Sementara jika dikatakan bahwa segala yang ada itu bersifat wajibul wujud, maka hal ini memastikan kemandirian semua. Dan hal ini merupakan hal yang badihi, gamblang. Apa kebatilannya? Sehingga tidak memerlukan argumen. Apabila setiap sebab itu masih berupa mumkinul wujud, maka ia merupakan akibat yang tentunya membutuhkan kepada sebab yang lain yang mewujudkannya. Dan pada akhirnya, jika setiap sebab itu bersifat mumkinul wujud, maka tidak akan ada realitas apapun sama sekali.
Artinya bahwa rangkaian sebab-sebab itu sebenarnya adalah merupakan rangkaian akibat yang mungkin dan keberadaannya tidak bersifat pasti. Oleh karena itu, rangkaian mumkinul wujud menjadi ada manakala ia berakhir kepada suatu realitas yang bukan lagi akibat dari realitas apapun. Artinya bahwa rangkaian wujud itu akan berakhir pada wajibul wujud. Argumen di atas ini adalah argumen yang paling sederhana untuk menetapkan isbat wujudillah, ya, isbat wujudil khaliq, untuk menetapkan wujud Tuhan Sang Pencipta. Argumen di atas ya terdiri dari beberapa premis rasional tanpa melibatkan premis empirik ya, secara rasional, bukan secara empirik. Kalau empirik itu berarti dengan ada tahapan uji, ya, eksperimen yang dilakukan. Tetapi ya karena argumen semacam ini biasanya menggunakan sejumlah konsep ya dan istilah filosofis, berarti terlebih dahulu kita harus menjelaskan beberapa istilah dan premis yang menyusun argumen ini. Ya. Ada wujud, ada imkan, ada mumtani. Wujud, imkan, mumtani. Jadi kita bagi menjadi 3. Ada wujud, ada imkan, ada mumtani. Ada keberadaan yang kita sebut dengan wujud, wujub, ya. Ada keberadaan yang kita sebut dengan wujub, ada keberadaan yang kita sebut dengan imkan, sementara mumtani adalah ketiadaan. Yang ketiga ini sebenarnya tidak masuk dalam pembahasan. Nah, setiap proposisi ya, setiap proposisi yang paling sederhana sekalipun sekurang-kurangnya mesti tersusun dari 2 konsep, ya, subjek, maudhu, ya, maudhu dan mahmul. Maudhu itu subjek, ya, mahmul itu adalah predikat. Misalnya proposisi yang berbunyi matahari itu bersinar. Proposisi ini terdiri dari matahari sebagai subjek dan bersinar sebagai predikat. Setiap predikat suatu subjek ya tidak akan keluar dari salah satu dari 3 kondisi. Ya. Ada yang bersifat daruri, niscaya dan tidak terpisahkan. Ada yang bersifat imkan, mungkin. Dan yang ketiga ada yang bersifat mumtani, tercegah atau mustahil. Predikat yang bersifat daruri dan pasti ya seperti proposisi yang berbunyi angka 2 adalah setengah dari angka 4, atau proposisi yang berbunyi gula itu manis, predikat yang bersifat imkan seperti pada proposisi bunga itu merah dan matahari di atas kepala kita. Ya, ada beda ya. Ada perbedaan tadi yang bersifat wajib ya. Angka 2 adalah setengah dari 4. Gula itu manis, sementara yang bersifat imkan contohnya bunga itu merah atau contohnya matahari di atas kepala kita. Adapun predikat yang bersifat mumtani, mustahil, seperti misalnya proposisi angka 5 lebih besar dari angka 7. Mungkin atau tidak? Tidak mungkin, mustahil. Madu itu pahit, mustahil. Ya. Mengingat bahwa pembahasan pembahasan kita hanya membahas sesuatu yang ada dan tidak membahas sesuatu yang tiada, maka para filosof itu membagi realitas hanya pada 2 bagian, yaitu wajibul wujud dan mumkinul wujud. Adapun mumtaniul wujud itu karena dia ketiadaan maka tidak masuk dalam pembahasan.
Wajibul wujud adalah realitas yang ada dengan sendirinya. Artinya, wujudnya bersifat mandiri dan tidak bergantung kepada realitas yang lain. Dan realitas yang wujudnya daruri, ya, realitas yang wujudnya daruri bersifat azali, tidak bermula dan abadi, tidak berakhir, walaupun sekejap, ya, senantiasa ada dan tidak pernah mengalami ketiadaan. Karena apabila sesuatu itu makdum, tiada pada masa tertentu, walaupun hanya sekejap, maka hal ini menunjukkan bahwa wujud itu bukan berdasarkan pada dirinya sendiri, tetapi membutuhkan kepada realitas yang lain yang merupakan sebab yang mewujudkannya atau sebagai syarat keberadaannya. Dengan demikian, jika sebab atau syarat itu tidak ada, maka sesuatu tersebut tidak akan ada. Sedangkan mungkinul wujud adalah realitas yang wujud dan keberadaannya tidak dengan sendirinya. Melainkan wujudnya itu diadakan dan bergantung kepada realitas selainnya. Dengan kata lain, mungkinul wujud tidak mungkin terwujud kecuali dengan perantara selainnya. Kesimpulan dari apa yang sudah kita bahas, pertama, setiap realitas itu wajibul wujud, ya. Ya, kalau kita asumsikan, ya, kita asumsikan berarti ada 3 asumsi. Setiap realitas itu wajibul wujud, ya. Kedua, setiap realitas itu mungkinul wujud. Yang ketiga, sebagian realitas itu wajibul wujud dan sebagiannya lagi adalah mungkinul wujud. Berdasarkan asumsi yang pertama dan ketiga, ya, keberadaan wajibul wujud telah dapat kita tetapkan. Namun yang perlu kita bahas lebih lanjut adalah asumsi kedua. Apakah mungkin setiap realitas itu bersifat mungkinul wujud? Ya. Apakah semua realitas, semua keberadaan itu mungkinul wujud? Apabila kita dapat menggugurkan, kalau ini bisa kita batalkan, kita gugurkan asumsi ini, maka keberadaan wajibul wujud dapat kita tetapkan secara pasti. Walaupun untuk menetapkan keesahan dan seluruh sifat-sifatnya diperlukan argumentasi yang lain, argumentasi tersendiri yang mustakil. Naam, untuk menggugurkan asumsi kedua, kita perlu menambahkan premis lain ke dalam argumen terdahulu, ya, yaitu bahwa seluruh realitas tidak mungkin bersifat mungkinul wujud. Premis ini dapat dijelaskan sebagai berikut, ya. Kita akan jelaskan premis ini. Misalnya, yang pertama, bahwa mungkinul wujud butuh kepada sebab yang mewujudkannya. Ya. Yang kedua, bahwa rangkaian sebab-sebab yang tak berujung adalah mustahil. Oleh karena itu, rangkaian sebab-sebab itu harus berakhir kepada realitas yang bukan berupa mungkinul wujud, yang tidak butuh lagi kepada sebab. Artinya, ia adalah wajibul wujud. Dengan dua premis tersebut, maka dapat ditetapkan bahwa tidak setiap realitas, ya, itu bersifat mungkinul wujud, artinya ada realitas yang bersifat wajibul wujud dan selainnya adalah mungkinul wujud. Ya. Ini baru sampai sini sudah 14 menit. Ya, ini coba didengarkan, diulang-ulang. Ya, ini mukadimah untuk masuk pada pembahasan hukum kausalitas, sehingga nanti kita bisa memahami hukum sebab akibat, ya, atau illa wal ma'lul.
mungkin bisa dipahami dengan baik. Ya, untuk pembahasan selanjutnya ya kita masuk pada pembahasan hukum kausalitas. Kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Sallallahu ala Muhammad wa alihi thayyibin at-tahirin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.